Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Lisa, mahasiswi semester 5 Kesehatan Masyarakat Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah film dokumenter yang berjudul Fire in Valdes yang diunggah pada akun YouTube Frontline pada tanggal 30 Oktober 2019. Kebakaran hutan menjadi salah satu bencana alam yang pernah terjadi. Alasan saya memilih topik ini adalah ingin mengupas tuntas mengenai kebakaran hutan. Sering terjadi kebakaran hutan, tidak hanya di luar negeri, tapi dapat kita lihat di Indonesia sendiri. Kami awali dari kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa Perhutani menetapkan status kebakaran hutan pada level siaga merah. Sementara di Palangkaraya, kebakaran hutan meluas dan mendekati permukiman. Sepanjang musim kemarau, kebakaran melanda sekitar 100 hektar hutan dan lahan di Bojonegoro, Jawa Timur. Kebakaran hutan atau lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Bahkan hingga mengepung sebuah bangunan sekolah di Kelurahan Bamang Barat. Menurut pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Sampit, asap dari kebakaran lahan tersebut telah mengganggu proses belajar dan mengajar karena membuat sesak nafas dan mata perih. Cuaca kering yang terjadi di Sumatera Selatan menyebabkan titik api meningkat dan membuat kebakaran hutan dan lahan terus meluas. BPBD Sumatera Selatan menyatakan Satgas Karhutla Sumatera Selatan masih berupaya melakukan pemadaman, terutama di lahan gambut dalam wilayah di Cengal, Ogan Komering Ilir, Pampangan, Tulung Selapan, dan Pangkalan Lampam. Memasuki hari kelima, kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat kian meluas. Begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan yang masih dalam proses pemadaman. Begitu tebal kepulan asap yang menyelimuti lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya Minggu siang. Sudah 5 hari kebakaran lahan di Desa Punggur Kecil tak kunjung padam. Bahkan api sudah menjalar ke lahan kosong di sekitarnya. Saat ini kurang lebih lahan terbakar ini lebih dari 10 hektar. Dan ini hari kelima kita sudah berada di sini. Kebakaran turut melanda sejumlah titik di Kabupaten Pali. Total ada 49 titik lahan yang terbakar dan paling banyak terjadi di Kecamatan Talang Ubi. Penyebabnya antara lain sengaja dibakar karena ingin membuka lahan baru hingga cuaca panas ekstrim. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuno di Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Thomas Nivin Luri menyampaikan bahwa sampai saat ini terdapat 34 titik kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik telah padam, sementara 18 titik lainnya masih dalam proses penanganan dan pendinginan. Kebakaran hutan termasuk jenis bencana alam hidrometeorologi yang mana diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi. Bentuk bencana ini berupa kekeringan, kebakaran, badai, dan lain sebagainya. Dengan ini, perlunya kesadaran dari masyarakat setempat untuk tidak menyalahgunakan hal-hal yang merugikan banyak orang, baik pada bidang kesehatan, misalnya banyaknya penderita ISPA akibat asap kebakaran, dan bidang ekonomi, misalnya para pekerja yang diliburkan. Membahas dan mencermati topik kebakaran hutan menjadi suatu hal yang menarik bagi saya. Penyebab terjadinya kebakaran hutan di California karena perubahan iklim dan adanya masa percobaan pada perusahaan listrik raksasa. Kebakaran terjadi di bawah menara listrik bertegangan tinggi. Jalur ini berusia hampir 100 tahun dan dimiliki oleh Power Company, perusahaan listrik terbesar di Amerika. Kebakaran dimulai dari sebuah peralatan yang rusak
menyebabkan kabel listrik bersentuhan dengan menara baja sehingga terdapat pecahan logam cair yang terlempar. Angin kencang juga mengakibatkan penarikan logam cair pada kabel. Sementara itu, perusahaan power company tidak mau memutuskan saluran listrik sehingga terjadinya kebakaran yang merambat ke seluruh pemukiman warga. Penghancuran kota Paradise, California pada tanggal 8 November 2018. Kebakaran terjadi karena adanya kerusakan pada kabel yang menyebabkan bersentuhan pada menara baja. Para pemadam kebakaran berusaha untuk mematikan api yang berkobar. Tiupan angin yang kencang menyebabkan api berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kebakaran hutan yang terjadi di California ini menyebutkan bahwa kebakaran tersebut adalah api unggun. Nah, api unggun telah membakar sekitar 153.000 hektar. Kebakaran ini merupakan kebakaran yang paling dahsyat yang pernah terjadi di California. Sementara 30.000 orang kehilangan rumah mereka dan butuh waktu berminggu-minggu untuk mengidentifikasi orang-orang yang meninggal dunia akibat dari kebakaran tersebut. Yang ditemukan 85 orang tewas dalam api unggun. Mayoritas berusaha di atas 65 tahun. Ada yang terjebak di dalam mobil dan ada juga yang terjebak di dalam rumah mereka. It had burned 153,000 acres, an area the size of Chicago. Akibat kebakaran yang terjadi di California tersebut, banyak warga yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Their homes. It took many weeks to identify those who died. It was actually Thanksgiving Day when they confirmed it. Christina Taft had not heard from her mother since the morning of the fire. She was found on the property in the living room. She was still inside. She wasn't able to get out, and probably it was right by the window, so it was really horrible imagining that. She didn't probably know what to do or something. Sebelum terjadinya kebakaran di kota Paradise, kota Paradise merupakan kota yang asri, yang mana terdapat pohon-pohon yang indah. Tinggal di suatu pegunungan merupakan suatu yang sangat menyenangkan, bahkan dapat membuat tubuh kita terasa segar. Selain itu, kita juga dapat melihat burung kolibri dan kupu-kupu yang indah. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.